Pembahasan buku paket matematika kelas 9 SMP atau MTS semester 1 edisi revisi 2018. Baik, di sini kita buka bukunya. Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar bab 1 perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang akan kita mulai dari uji kompetensi 1 halaman 58. Baik, di sini kita sudah sampai di halaman 58 uji kompetensi 1. Pertama-tama akan kita bahas mulai dari nomor 1. Di sini bisa diperhatikan untuk nomor 1. Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut ini. 64 pangkat 2 positif 16 pangkat 3 per 4 pangkat 5. Baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini kita akan mencari hasil dari operasi. Di sini sudah ada perpangkatannya. Jadi di sini ada basis 64, 16, kemudian juga 4. Di sini akan kita samakan terlebih dahulu untuk basisnya agar di sini nanti bisa dibagi. Sehingga di sini 64 kita ubah menjadi 4 pangkat 3 dan 16 kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Sehingga di sini 4 pangkat 3, kemudian di sini dalam kurung di sini pangkat 2, sehingga di sini kita kalikan untuk pangkatnya. Sehingga di sini menjadi 4 pangkat 6 positif, kemudian di sini 4 kuadrat. Di sini juga ada pangkat 3. Sehingga di sini kita kalikan untuk pangkatnya, 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga di sini 4 pangkat 6 positif 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 5. Jadi di sini 4 pangkat 6 positif 4 pangkat 6 di sini akan kita pecah menjadi 2. Sehingga di sini bisa dilihat menjadi 4 pangkat 6 positif 4 pangkat 6. Di sini masing-masing memiliki penyebut 4 pangkat 5. Sehingga di sini bisa dilihat. Jadi di sini apabila dijumlahkan dua pecahan di sini dengan penyebut yang sama dijumlahkan, hasilnya adalah seperti ini. Sehingga di sini 4 pangkat 6 dibagi dengan 4 pangkat 5 hasilnya adalah 4. Di sini pangkatnya kita kurangi 6 negatif 5. Di sini pun juga sama, pangkatnya kita kurangi. Sehingga di sini juga 6 dikurangi 5. Sehingga di sini menjadi 4 pangkat 1 positif 4 pangkat 1. Maka di sini adalah 4 positif 4, maka hasilnya sudah jelas di sini adalah 8. Untuk soal nomor 1 di sini sudah kita bahas. Yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Dapatkan bentuk perpangkatan yang ekuivalen dengan bilangan di bawah ini. Jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan. Baik, untuk yang A di sini ada akar pangkat 2, di sini ada 8. Baik, jadi di sini akar pangkat 2 ini sama saja dengan 8 pangkat 1 per 2. Maka di sini untuk 8 kita ubah terlebih dahulu menjadi 2 pangkat 3. Kemudian di sini untuk pangkatnya dikalikan dengan 1 per 2, maka di sini jawabannya menjadi 2 pangkat 3 per 2. Kemudian untuk yang B di sini ada akar pangkat 3 dari 27. Di sini juga sama dengan 27 pangkat 1 per 3. Maka di sini untuk 27 kita ubah terlebih dahulu menjadi 3 pangkat 3. Sehingga ini nanti pangkatnya 3 dikali dengan 1/3 menjadi pangkat 3 per 3. Jadi di sini pangkat 3 per 3 sama dengan 1, sehingga di sini menjadi 3. Baik, di sini untuk soal nomor 2 sudah kita jawab. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Diketahui X pangkat N negatif 1, Y pangkat N dalam kurung dipangkatkan 3, per X pangkat 2N, Y pangkat 6 positif N, senilai dengan X pangkat A, Y pangkat B. Tentukan nilai B per A. Baik, untuk menjawab soal nomor 3, di sini akan kita uraikan dulu untuk pangkatnya. Jadi di sini ada X pangkat N negatif 1,
Y pangkat N di sini dipangkatkan 3, di sini artinya N negatif 1 kita kalikan 3, sehingga di sini menjadi X pangkat 3N negatif 3. Dan Y pangkat N di sini dipangkatkan 3, artinya di sini N dikalikan 3, sehingga di sini menjadi Y pangkat 3N. Untuk penyebutnya di sini masih sama, X pangkat 2N, Y pangkat 6 positif N. Kemudian di sini akan kita uraikan, jadi di sini basisnya sudah sama-sama X dan sama-sama Y. Maka di sini untuk pangkatnya tinggal kita kurangi. Jadi di sini X pangkat 3N negatif 3. Di sini bisa dilihat 3N negatif 3. Di sini ada X pangkat 2N. Di sini 2N naik menjadi negatif 2N. Dan di sini untuk yang Y, di sini Y pangkat 3N. Di sini Y pangkat 3N tetap. Kemudian Y pangkat 6 positif N. Di sini dalam bentuk pembagian, maka di sini 6 positif N untuk pangkat Y berubah menjadi negatif 6 negatif N. Karena di sini 6 positif N kita kalikan dengan negatif. Sehingga menjadi bentuk seperti ini. Maka di sini untuk 3N negatif 2N hasilnya adalah X pangkat N. Di sini negatif 3 tetap. Dan Y pangkat 3N negatif N di sini menjadi Y pangkat 2N, kemudian di sini negatif 6 tetap. Maka di sini untuk X pangkat N negatif 3, Y pangkat 2N negatif 6 senilai dengan X pangkat A dan Y pangkat B. Sehingga di sini sama dengan X pangkat A, Y pangkat B. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan untuk A di sini adalah pangkat dari X, maka di sini A sama dengan N negatif 3. Kemudian untuk B ini adalah pangkat untuk Y, maka di sini B sama dengan 2N negatif 6. Kemudian untuk yang ditanyakan B per A, kita tulis di sini B per A sama dengan di sini 2N negatif 6 per N negatif 3. Untuk 2N negatif 6 di sini bisa kita uraikan menjadi 2 dikalikan N negatif 3. Jadi di sini 2 dikali N hasilnya 2N. 2 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Maka di sini untuk N negatif 3 pembilang dan N negatif 3 penyebut di sini bisa kita coret. Sehingga di sini didapat hasil sama dengan 2. Baik, di sini untuk soal nomor 3 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Baik, di sini untuk soal nomor 4 di sini ada A sampai D. Jadi di sini kita akan menyederhanakan operasi perpangkatan. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A, Y pangkat 3 dikalikan 3Y dalam kurung kuadrat. Maka di sini untuk 3Y dalam kurung kuadrat di sini kita uraikan sehingga di sini menjadi 3 kuadrat dan Y kuadrat atau di sini menjadi 9 dan Y kuadrat karena di sini 3 kuadrat sama dengan 9. Kemudian di sini untuk Y pangkat 3 dan Y pangkat 2 di sini basisnya sudah sama-sama Y. Maka di sini menjadi 9 dikalikan Y pangkatnya akan kita jumlahkan sehingga di sini 3 positif 2. Sehingga di sini untuk hasil akhirnya 9 Y pangkat 5. Ini untuk jawaban yang A. Kemudian untuk yang B di sini ada akar B 2Y pangkat 5 dikalikan B pangkat 3, 6Y pangkat 2. Baik, jadi di sini untuk akar B ini sama dengan B pangkat 1 per 2. Kemudian di sini 2Y pangkat 5 kita tulis lagi. B pangkat 3, 6Y pangkat 2 di sini juga tetap sama. Kemudian di sini dari variabel dan konstanta, di sini untuk konstanta akan kita pindah di depan. Sehingga di sini 6 dikalikan 2, bisa dilihat di sini 6 dikalikan 2 atau 2 dikalikan 6. Kemudian untuk B pangkat setengah dikalikan B pangkat 3, di sini basisnya sama-sama B.
Maka di sini dijumlahkan untuk pangkatnya setengah positif 3. Dan untuk Y pangkat 5 dan Y pangkat 2 di sini basisnya sudah sama-sama Y. Maka di sini pangkatnya tinggal kita jumlahkan sehingga di sini Y pangkat 5 positif 2. Sehingga di sini untuk 6 dikalikan 2 hasilnya adalah 12. B pangkat setengah positif 3 hasilnya adalah 3,5. 3,5 di sini sama dengan 7/2. Kemudian Y pangkat 5 positif 2 di sini menjadi Y pangkat 7. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang C, Tn pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 dikalikan dengan 4T pangkat 3. Baik, di sini akan kita uraikan dulu untuk Tn pangkat 3 dalam kurung pangkat 4. Jadi di sini akan kita ubah menjadi T pangkat 4, T pangkat 4 dan N di sini pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 sehingga di sini pangkatnya kita kalikan. Maka di sini menjadi 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian di sini untuk pindah di depan sehingga di sini menjadi 4. Kemudian di sini N pangkat 12, di sini untuk basis N hanya ada 1. Sehingga di sini tetap N pangkat 12. Dan di sini T pangkat 4 dan T pangkat 3, di sini basisnya sudah sama-sama T. Maka di sini menjadi T pangkat 4 positif 3. Maka di sini untuk jawabannya 4N pangkat 12 dan T pangkat 7. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang D, di sini ada 2X pangkat 3 dalam kurung dikalikan dengan 3. Di sini ada X kuadrat, Y kuadrat dalam kurung pangkat 3 dikalikan dengan 5Y pangkat 4. Pertama-tama di sini kita uraikan dulu untuk X pangkat 2, Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Sehingga di sini menjadi X pangkat 6, Y pangkat 6, kemudian dikalikan 3. Dan di sini bisa dilihat untuk 2X pangkat 3, di sini pangkat 3, ini hanya miliknya X atau hanya untuk basis X. Sehingga di sini untuk 2 di sini tetap dan X di sini pangkat 3. Karena di sini berada di dalam kurung. Berbeda dengan 4 yang berada di luar kurung untuk Tn pangkat 3. Sehingga di sini untuk 2X pangkat 3 dikalikan 3X pangkat 6, Y pangkat 6 dikalikan 5Y pangkat 4. Di sini untuk akan kita pindah ke depan sehingga di sini menjadi 2 dikalikan 3 dikalikan 5. Kemudian di sini X pangkat 3, X pangkat 6, di sini basisnya sudah sama X. Maka di sini menjadi X pangkat 3 positif 6 dan Y pangkat 6, Y pangkat 4. Sehingga di sini menjadi Y pangkat 6 positif 4. Sehingga di sini 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 30. Kemudian X 3 positif 6, di sini X pangkat 9 dan Y pangkat 6 positif 4 di sini adalah Y pangkat 10. Untuk soal nomor 4 dari A sampai D di sini sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan lanjutkan untuk soal nomor 5. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 5 akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Tuliskan bilangan di bawah ini dalam notasi ilmiah. Baik, di sini untuk soal nomor 5 di sini ada A sampai D. Jadi di sini untuk notasi ilmiah sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi di sini untuk A 0,000000056 di sini koma akan kita pindah ke antara 5 dan 6 sehingga di sini nanti akan menjadi 5,6. Sehingga di sini sama dengan 5,6 dibagi dengan 10 juta. Di sini bisa dilihat di sini nolnya sebanyak 7. Maka di sini digeser sebanyak 7. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini sudah benar. Maka di sini dibagi 10 juta sama dengan dikalikan 1/10 juta. Kemudian di sini untuk penyebut 10 juta akan kita jadikan 10 pangkat 7. Sehingga di sini 5,6 dikali 1/10 pangkat 7 di sini sama dengan 5,6
dikalikan 10 pangkat negatif 7. Kemudian untuk yang B, di sini ada 2.500.000. Di sini akan kita buat menjadi 2,5. Sehingga di sini menjadi 2,5 dikalikan 1 juta. Jadi di sini tidak kita buat menjadi 25 karena di sini harus kurang dari 10. Sehingga di sini kita buat 2,5 dikalikan 1 juta. Di sini untuk 1 juta sama dengan 10 pangkat 6. Sehingga di sini jawabannya adalah 2,5 dikali 10 pangkat 6. Kemudian untuk yang C 0,98, di sini untuk nolnya akan kita geser menjadi 9,8 sehingga di sini bisa kita tulis 9,8 dibagi 10. Untuk dibagi 10 di sini sama dengan dikali 1/10. Untuk 10 yang berada di bawah ini adalah pangkat 1. Maka di sini apabila kita naikkan ke atas menjadi pangkat negatif 1. Sehingga di sini 9,8 dikali 10 pangkat negatif 1. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang D, di sini ada 1000, sejuta, semiliar, dan 1 triliun. Karena di sini bertambah 01, maka di sini sama dengan 10 triliun. Di sini untuk notasi ilmiahnya sama dengan 1 dikalikan 10 triliun. Sehingga di sini untuk 10 triliun di sini sama dengan 10 pangkat 13. Maka di sini untuk bilangan pentingnya di sini ada 1 dan orde besarnya di sini ada 10 pangkat 13. Baik, untuk soal nomor 5 dari A sampai D di sini sudah kita jawab. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Di sini bisa dilihat untuk soal nomor 6 akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Hitung hasil perpangkatan berikut ini. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah. Baik, untuk soal nomor 6 di sini ada A sampai D. Jadi di sini kita akan menghitung hasil perpangkatannya, kemudian akan kita tulis jawabannya dalam notasi ilmiah. Untuk yang A di sini ada 12 dikali 2 pangkat 3. Jadi di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka di sini 12 dikali 8 hasilnya adalah 96. Kemudian karena di sini 96 lebih dari 10, maka di sini 96 kita buat menjadi 9,6 dikali 10. Sehingga di sini untuk jawabannya bilangan pentingnya 9,6 dan orde besarnya di sini adalah 10. Kemudian untuk yang B 7,27 dikali 10 pangkat 2 negatif 0,5 dikali 10 pangkat 3. Baik, di sini kita uraikan terlebih dahulu. Untuk 10 pangkat 2 di sini sama dengan 100. Kemudian untuk 10 pangkat 3 di sini sama dengan 1000. Sehingga di sini untuk 7,27 tetap dan 0,5 di sini tetap. Maka untuk 7,27 dikali 100 hasilnya adalah 727. Dan untuk 0,5 dikalikan 1000 hasilnya adalah 500. Kemudian di sini membawa negatif. Maka di sini untuk 727 dikurangi 500 hasilnya adalah 227. Maka di sini dalam penulisan notasi ilmiahnya tidak boleh lebih dari 10, maka di sini 227 kita ubah menjadi 2,27 dikalikan 100. Untuk 100 di sini sama dengan 10 pangkat 2. Sehingga di sini untuk jawabannya bilangan pentingnya 2,27 dan orde besarnya 10 pangkat 2. Kemudian untuk yang C 8,32 dikali 10 pangkat 4 dalam kurung dibagi dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 dalam kurung. Sehingga di sini akan kita bagi. Jadi di sini 8,32 dikali 10 pangkat 4 ini adalah pembilangnya. Dan 4 kali 10 pangkat negatif 6 ini adalah penyebutnya. Sehingga di sini 8,32 dibagi 4 hasilnya adalah 2,08.
Kemudian di sini untuk 10 pangkat 4 tetap, dan di sini 10 pangkat negatif 6 kita naikkan ke atas sehingga di sini menjadi 10 pangkat 6. Maka di sini 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 6, di sini pangkatnya kita jumlahkan sehingga di sini menjadi pangkat 10. Maka di sini untuk jawabannya 2,08 dikalikan 10 pangkat 10. Kemudian untuk yang D, 3,7 dikali 10 pangkat 3 dikali 5,2 dikali 10 pangkat negatif 3. Sehingga di sini untuk 3,7 dan 5,2 sebagai bilangan penting di sini akan kita kalikan di awal. Kemudian di sini untuk orde besar 10 pangkat 3 dan 10 pangkat negatif 3 di sini akan kita kalikan juga, sehingga di sini karena basisnya sama, maka di sini pangkatnya kita jumlahkan 3 positif negatif 3. Sehingga di sini menjadi 3,7 dikali 5,2, jawabannya adalah 19,24. Untuk 10 di sini pangkatnya 3 positif negatif 3, pangkatnya menjadi 0 sehingga 10 pangkat 0 hasilnya 1. Maka di sini 1 tidak mengubah untuk 19,24. Karena di sini 19,24 lebih dari 10, maka di sini kita ubah menjadi 1,924 dikalikan 10. Baik, untuk soal nomor 6 dari A sampai D di sini sudah kita jawab. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Di sini bisa diperhatikan diberikan X sama dengan 24 dan Y sama dengan 54. Tentukan hasil operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. A, X dikalikan Y, B, X dibagi Y. Baik, di sini untuk yang A terlebih dahulu akan kita uraikan. Jadi di sini ada X dikalikan Y, sehingga di sini untuk X kita ganti dengan 24. Dan Y kita ganti dengan 54, sehingga di sini bisa dilihat 24 dikalikan 54. Untuk 24 di sini kita uraikan, jadi di sini 24 kita ubah menjadi 4 dikalikan 6. Jadi di sini bisa dilihat 4 dikali 6 sama dengan 24. Dan untuk 54 di sini juga kita uraikan menjadi 9 dikalikan 6. Di sini bisa dilihat 9 dikali 6 sama dengan 54. Maka di sini akan kita kalikan. Namun di sini untuk cara pengkaliannya, di sini untuk 4 dikalikan dengan 9 dan 6 dikalikan dengan 6. Sehingga di sini bisa dilihat 4 dikalikan 9 hasilnya adalah 36 dan 6 dikalikan 6 hasilnya adalah 36. Sehingga di sini untuk 36 akan kita ubah menjadi 6 pangkat 2. Dan 36 di sini juga kita ganti menjadi 6 pangkat 2. Sehingga di sini 6 pangkat 2 dikalikan 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 positif 2. Jadi di sini pangkatnya kita jumlah, maka hasilnya adalah 6 pangkat 4. Jadi di sini untuk yang A, jawabannya adalah 6 pangkat 4. Kemudian untuk yang B, di sini ada X per Y. Jadi di sini akan kita ganti dengan 24 per 54. Di sini bisa dilihat XY 24 dan 54, 24 per 54. Untuk 24 dan 54 di sini akan kita uraikan menjadi 4 dikali 6 dan 9 dikali 6. Sehingga di sini untuk 6 dan 6 sama-sama kita coret, sehingga di sini hanya bersisa 4 dan 9. Dan 4 dibagi 9 di sini untuk 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Dan untuk 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Jadi di sini bisa dilihat untuk 6 dan 6 di sini sudah kita coret, sehingga di sini hilang atau habis, atau di sini masih ada 1 di sini tidak mempengaruhi pembilang dan penyebut, sehingga di sini kita abaikan. Maka di sini hanya tersisa 4 dan 9. 4 dibagi 9 di sini untuk 4 kita ganti dengan 2 pangkat 2. Dan untuk 9 kita ganti dengan 3 pangkat 2. Sehingga di sini karena sama-sama pangkat 2, di sini bisa kita ubah menjadi 2/3 dalam kurung di sini pangkat 2.
Untuk soal nomor 7 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 8. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 8 akan kita perbesar. Berapakah hasil operasi perpangkatan 492 pangkat 5 negatif 246 pangkat 5? Baik, di sini bisa dilihat, di sini untuk pangkatnya di sini sudah sama-sama 5. Dan untuk basisnya di sini ada 492 dan 246. Jadi di sini apabila 246 dikalikan 2, hasilnya adalah 492. Sehingga di sini untuk 492 di sini kita uraikan menjadi 2 dikalikan 246. Di sini dalam kurung pangkat 5. Jadi di sini bisa dilihat untuk 492 di sini kita uraikan. Sehingga di sini untuk pangkat 5 ini adalah miliknya 2 sekaligus miliknya 246. Jadi di sini ada 2 pangkat 5 dikalikan 246 pangkat 5 negatif 246 pangkat 5. Kemudian dari sini akan kita ubah menjadi perkalian distributif. Jadi di sini untuk sebelah kiri, di sini ada 246 pangkat 5. Dan sebelah kanan di sini juga ada 246 pangkat 5. Sehingga di sini bisa kita keluarkan menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini apabila dikalikan 246 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 5 hasilnya adalah ini. 2 pangkat 5 dikali 246 pangkat 5. Kemudian 246 pangkat 5 dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 246 pangkat 5. Sehingga di sini untuk 2 pangkat 5 bisa kita ubah menjadi 32. Nah, maka di sini 32 negatif 1 hasilnya adalah 31. Sehingga di sini untuk jawabannya sudah kita temukan 246 pangkat 5 dikali 31. Untuk soal nomor 8 di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 9. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 9 akan kita perbesar. Berapa banyak detik dalam kurun waktu 60.000 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Baik, di sini kita pahami dulu. Jadi di sini dari 60.000 tahun, di sini akan kita ubah menjadi detik dan dituliskan dalam notasi ilmiah. Pertama-tama di sini untuk 1 tahun, di sini ada 365 hari. Dan untuk 1 hari, di sini ada 24 jam. Kemudian di sini untuk 24 jam akan kita ubah menjadi menit sehingga di sini menjadi 24 dikalikan 60 menit. Dan kemudian akan kita ubah menjadi detik sehingga di sini dikalikan lagi dengan 60 detik. 24 dikali 60 dikali 60. Sehingga di sini untuk hasilnya adalah 86.400 detik. Jadi dalam 1 hari di sini ada 86.400 detik. Maka di sini untuk 1 tahun, di sini tinggal kita kalikan saja. 1 tahun sama dengan 365 hari. Kemudian di sini dikalikan 86.400 detik. Jadi di sini untuk 1 tahun ada 365 dikalikan 86.400. Maka di sini untuk 60.000 tahun sama dengan 60.000 dikalikan dengan 365 dikalikan dengan 86.400. 365 dikalikan 86.400, di sini hasilnya adalah 31.536.000. Kemudian di sini dikalikan dengan 60.000, maka di sini hasilnya 6 dikalikan 31.536, hasilnya adalah 189216. Kemudian di sini untuk nolnya ada 7, di sini tinggal kita tambahkan. Di sini 4, di sini 3, di sini 7. Sehingga di sini menjadi 1.892.160.000.000.
Maka di sini untuk notasi ilmiahnya, kita ambil angka selain 0, jadi di sini ada 189216. Karena dalam notasi ilmiah di sini harus kurang dari 10, sehingga di sini akan kita ubah menjadi 1,89216 dikalikan dengan 1 triliun. Maka di sini untuk 1 triliun bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 12. Sehingga di sini untuk jawabannya 1,89216 dikalikan 10 pangkat 12. Untuk soal nomor 9 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 10. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 10 akan kita perbesar. Tuliskan hasil operasi perpangkatan berikut ini. Baik, di sini bisa dilihat untuk nomor 10 di sini ada A, B, C dan D. Pertama-tama di sini akan kita jawab untuk yang A terlebih dahulu. Negatif 8 dikalikan 2 pangkat 6. Jadi di sini untuk 2 pangkat 6 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Di sini basisnya sama dan pangkatnya apabila dijumlah hasilnya adalah 6. Sehingga di sini untuk 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan 2 pangkat 3 di sini pun juga 8. Maka di sini untuk hasilnya 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512. Kemudian di sini ada negatif sehingga di sini ditambahkan negatif. Maka di sini untuk yang A jawabannya adalah negatif 512. Kemudian untuk yang B 5 pangkat 4 dikalikan 50. Jadi di sini untuk 5 pangkat 4 bisa kita uraikan menjadi 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Sehingga di sini 5 pangkat 2 sama dengan 25. 5 pangkat 2 di sini juga 25, kemudian dikalikan 50. 25 dikali 25 hasilnya adalah 625 dikalikan 50, maka di sini jawabannya adalah 31.250. Jadi di sini 600 dikalikan 5 hasilnya adalah 3000. 25 dikalikan 5 di sini 125, kemudian di sini ditambahkan 0 sehingga di sini jawabannya 31.250. Untuk yang C di sini ada 16 per 2 pangkat 4. Jadi di sini untuk 2 pangkat 4 sama dengan 16, maka di sini 16 per 16 hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang D 98 per 7 pangkat 3. Untuk 7 pangkat 3 di sini kita uraikan menjadi 7 dikalikan 7 dikalikan 7. Sehingga untuk 98 dibagi 7 hasilnya adalah 14. Maka di sini untuk pembilangnya 14 dan penyebutnya di sini bersisa 7 dikalikan 7. Maka di sini untuk 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Dan untuk pembilangnya di sini bersisa 7, maka di sini hasilnya adalah 2 per 7. Atau di sini teman-teman juga bisa dengan 98 langsung dibagi dengan 49. 7 kali 7 49. Maka di sini 98 dibagi 49 hasilnya pun 2. Dan untuk penyebutnya di sini hanya bersisa 7. Maka di sini jawabannya tetap sama 2 per 7. Untuk soal nomor 10 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 11. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 11 akan kita perbesar. Tantangan. Pada acara lomba 17 Agustusan di SMP Negeri 1 Taman diadakan lomba mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati perjalanan sejauh 5 meter. Pada pengambilan awal, tiap peserta mengisi setiap wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh, maka air akan berkurang sebanyak 1/10 bagian. Berapakah air yang terkumpul dalam 1 kali perjalanan? Ukuran wadah diameter sama dengan 10 cm dengan tinggi 12 cm, volume kerucut sama dengan 1/3 pi r kuadrat T.
Baik, untuk soal nomor 11 di sini akan kita jawab, namun sebelumnya di sini akan kita perkecil terlebih dahulu agar di sini ada tempat untuk menjawab soal. Di sini bisa diperhatikan. Baik, di sini sudah kita perkecil. Di sini ada perjalanan sejauh 5 meter, sehingga di sini bisa kita tulis jarak sama dengan 5 meter. Dan di sini akan berkurang sebanyak 1/10 bagian setiap meter yang ditempuh. Jadi di sini untuk setiap meter yang ditempuh di sini berkurang 1/10 bagian. Maka di sini dari awal sampai ke tempat tujuan di sini adalah 1/10 dikalikan 5, sehingga di sini menjadi berkurang 5/10 bagian. Di sini bisa dilihat. Jadi setiap meternya akan berkurang 1/10. Maka di sini untuk 5 meter akan berkurang 1/10 dikalikan 5. Maka di sini adalah 5/10 bagian. Kemudian di sini untuk volume kerucut, bisa kita tulis di sebelah sini, volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Jadi di sini untuk pi akan kita masukkan 3,14 karena di sini diameternya 10. Kemudian di sini R kuadrat. Untuk R di sini adalah setengah dari diameter. Di sini bisa dilihat diameternya 10, sehingga di sini 10/2. Dan di sini kuadrat, sehingga di sini dikalikan lagi 10/2. Kemudian untuk T atau tinggi di sini sudah ada 12 cm, sehingga di sini dikalikan 12. Kemudian di sini bisa dilihat di sini ada 3 2, 2. Jadi di sini 4 dikalikan 3 hasilnya 12, sehingga di sini bisa kita coret 3, 2, 2, 12. Maka di sini bersisa 3,14 dikali 10 dikali 10. Hasilnya adalah 314 cm kubik. Kemudian di sini berkurang 5/10 bagian, maka di sini sama dengan 5/10 dikalikan 314. Jadi untuk 5/10 di sini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi di sini untuk pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 5, sehingga di sini 1/2 dikalikan 314, hasilnya adalah 157 cm kubik. Maka di sini untuk yang ditanyakan, air yang terkumpul satu kali perjalanan sama dengan 314 cm kubik dikurangi dengan 157 cm kubik. Jadi di sini untuk air yang terkumpul ini adalah volume dari kerucut karena di sini wadahnya kerucut. Dan untuk negatif 157 cm kubik di sini adalah berkurang 5/10 bagian dari 314. Sehingga di sini 157 cm kubik. Maka di sini 314 negatif 157, hasilnya adalah 157 cm kubik. Baik, untuk soal nomor 11 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk di soal nomor 12. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke terkecil. Baik, di sini untuk soal nomor 12 di sini ada A sampai F. Jadi di sini kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga ke terkecil. Jadi di sini untuk yang A 7 di sini sudah menjadi bentuk bilangan biasa, maka di sini tidak perlu kita ubah. Kemudian yang B 0,89 di sini juga tidak perlu kita ubah. Kemudian yang C 5,2 dikali 10 pangkat 3 di sini akan kita ubah menjadi 5,2 dikalikan 1000. Sehingga di sini jawabannya adalah 5200. Kemudian untuk yang D di sini ada 0,98 dikalikan 10 pangkat 4. Di sini sama dengan 0,98 dikalikan 10.000. Maka di sini hasilnya adalah 9.800. Untuk yang E di sini 0,0045 di sini tidak perlu kita ubah, dan untuk yang F di sini ada 1000 di sini juga tidak perlu kita ubah. Sehingga di sini untuk urutan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil, di sini yang pertama adalah 9.800.
Kemudian yang kedua 5.200. Kemudian yang ketiga di sini ada 1.000. Kemudian yang keempat di sini ada 7. Kemudian yang kelima di sini ada 0,89 dan yang terakhir di sini ada 0,0045. Jadi di sini bisa dilihat di sini kita sudah mengurutkan bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Untuk soal nomor 12 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 13. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 13 akan kita perbesar. Cahaya bergerak dengan kecepatan 3 dikalikan 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah. Baik, di sini untuk soal nomor 13 kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini ada kecepatan cahaya sama dengan 3 dikalikan 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian di sini ada waktu 1 tahun. Jadi di sini 1 tahun akan kita ubah menjadi detik karena di sini satuannya detik, maka di sini menjadi 31.536.000 detik. Jadi di sini untuk 1 tahun sudah kita bahas di soal nomor 9. Jadi di sini bisa diingat lagi. Kita buka pekerjaan kita di soal nomor 9. Jadi di sini bisa dilihat 1 tahun di sini sama dengan 365 dikalikan 86.400. Untuk 365 ini adalah hari, jadi 1 tahun ada 365 hari. Dan untuk 1 hari di sini sama dengan 86.400 detik. Sehingga di sini untuk 1 tahun sama dengan 365 dikalikan 86.400, hasilnya adalah 31.536.000 detik. Maka di sini kita kembali ke pembahasan kita nomor 13. Jadi di sini yang ditanyakan adalah berapa jauh, di sini artinya adalah jarak. Maka di sini untuk jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Maka di sini untuk jarak dari cahaya yang bergerak selama 1 tahun, di sini kecepatan ada 3 dikalikan 10 pangkat 8, kemudian waktu di sini ada 31.536.000. Sehingga di sini 3 kita kalikan dengan 31.536. Kemudian di sini untuk 10 pangkat 8 dan di sini untuk 03 ini sama dengan 1000, maka di sini bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 3. Maka untuk 3 dikalikan 31.536 hasilnya adalah 94.608. Dan untuk 10 pangkat 8 dikalikan 10 pangkat 3 di sini hasilnya adalah 10 pangkat 11. Jadi di sini dengan basis yang sama, kemudian di sini pangkatnya akan kita jumlah sehingga menjadi 11. Kemudian dari jawaban ini akan kita ubah ke bentuk notasi ilmiah. Jadi di sini untuk notasi ilmiah, untuk bilangan pentingnya di sini harus kurang dari 10. Sehingga di sini untuk 94.608 kita ubah menjadi 9,4608. Dikalikan 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat 11. Baik, jadi di sini untuk 10 pangkat 4 ini sama dengan 10.000. Maka di sini 10.000 dikalikan 9,4608 di sini sama dengan 94.608. Maka di sini untuk hasilnya 9,4608 dikalikan 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat 11, di sini basisnya sama-sama 10, maka di sini pangkatnya kita jumlah 4 positif 11, hasilnya adalah 15. Untuk soal nomor 13 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan lanjutkan untuk soal nomor 14. Di sini bisa diperhatikan. Tuliskan hasil perpangkatan berikut ini. Baik, di sini bisa dilihat untuk soal nomor 14 di sini ada A, B, C dan D.
Pertama-tama di sini kita mulai dari A terlebih dahulu. 1/2 dikalikan dengan 6 pangkat 3 negatif 4 pangkat 2 dalam kurung. Baik, di sini kita uraikan dulu untuk yang berada di dalam kurung. Jadi di sini ada 6 pangkat 3, maka di sini 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Dan ada 4 pangkat 2, maka di sini 4 dikalikan 4. Sehingga di sini untuk 6 pangkat 3 atau 6 dikalikan 6 dikalikan 6 hasilnya adalah 216. Kemudian untuk 4 dikalikan 4 hasilnya adalah 16 dan di sini membawa negatif. Maka di sini untuk 216 dikurangi dengan 16 hasilnya adalah 200. Sehingga di sini setengah dikalikan 200 hasilnya adalah 100. Kemudian untuk yang B, 8 positif 3 dikalikan negatif 3 dalam kurung pangkat 4. Baik, di sini kita tulis soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini yang akan kita uraikan pertama kali adalah negatif 3 dalam kurung pangkat 4. Sehingga di sini menjadi negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3. Jadi karena di sini negatifnya berada dalam kurung, maka di sini negatifnya juga dipangkatkan 4. Sehingga di sini untuk 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Di sini 3 dikalikan 3 juga 9. 9 kali 9 hasilnya adalah 81. Dan karena di sini pangkatnya genap, maka di sini negatif dikali negatif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga karena pangkatnya genap, di sini menjadi positif. Maka untuk 8 positif 3 dikalikan 81, di sini ada positif dan perkalian. Kita utamakan yang perkalian terlebih dahulu. Sehingga di sini 81 dikalikan 3 hasilnya adalah 243. Positif 8, maka hasilnya adalah 251. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang C, 6 pangkat 4 negatif 4 pangkat 4 di sini dalam kurung dibagi 3. Baik, di sini kita uraikan dulu yang berada di dalam kurung. 6 pangkat 4 di sini sama dengan 6 dikalikan 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Kemudian di sini negatif 4 pangkat 4, maka di sini negatif 4 dikalikan 4 dikalikan 4 dikalikan 4. Jadi di sini untuk negatifnya tidak dipangkatkan. Kemudian di sini dibagi 3, di sini juga dibagi 3. Untuk 6 dikalikan 6 hasilnya 36. 6 dikali 6 hasilnya 36, sehingga 36 dikali 36 hasilnya adalah 1296. Dan untuk 4 dikali 4 di sini ada 16. 4 dikali 4 di sini juga 16, sehingga 4 dikali 4 hasilnya adalah 256. Kemudian di sini ada tanda negatif dan di sini dibagi 3. Maka untuk 1296 negatif 256 hasilnya adalah 1040. Kemudian di sini dibagi 3. Maka di sini untuk jawabannya adalah 1040/3. Atau di sini untuk dalam bentuk pecahannya bisa kita ubah menjadi desimal menjadi 346,67. Kemudian untuk yang D di sini ada 1/4 dalam kurung di sini dipangkatkan 4 dikalikan dengan negatif 1/16 dalam kurung dipangkatkan 2. Untuk 1/4 dipangkatkan 4 di sini berada di dalam kurung, sehingga di sini sama dengan 1/4 dikalikan 1/4 sebanyak 4 kali. Di sini bisa dilihat. Kemudian di sini dikalikan negatif 1/16 di sini juga berada di dalam kurung dan di sini pangkatnya berada di luar, maka di sini dikalikan negatif 1/16 dikali negatif 1/16. Maka di sini untuk 1/4 dikalikan 1/4 ini sama dengan 1/16. Kemudian di sini pun juga sama, 1/4 dikali 1/4 di sini juga sama 1/16. Kemudian di sini dikalikan dengan negatif 1/16
dan dikalikan lagi dengan negatif 1/16. Sehingga di sini bisa dilihat untuk penyebutnya semuanya ada 16 dan di sini ada negatif 2 kali. Sehingga di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka di sini sama dengan 1/16 pangkat 4. Atau di sini apabila diuraikan 16 pangkat 4 ini sama dengan 1/65.536. Untuk soal nomor 14 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 15. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Dapatkan nilai N dari persamaan berikut ini. Baik, di sini bisa dilihat untuk nomor 15 di sini sudah ada A, B, C dan D. Dan di sini semuanya ada huruf N. Jadi di sini kita akan mencari nilai dari huruf N di masing-masing soal. Pertama-tama kita mulai dari yang A terlebih dahulu. 3 pangkat N sama dengan 243. Jadi di sini untuk 243 ini sama dengan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Atau di sini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat 5. Ini sama dengan 243. Sehingga di sini untuk ruas kiri, di sini basisnya 3, pangkatnya N. Ruas kanan di sini basisnya 3, pangkatnya N. Maka di sini untuk N di sini sama dengan 5. Kemudian untuk yang B, 2 pangkat N positif 1 sama dengan 1/16. Kita tulis soalnya di sebelah sini. Jadi di sini kita uraikan terlebih dahulu. Untuk 16 di sini sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga di sini untuk ruas kanan 1/2 pangkat 4. Dan untuk 1/2 pangkat 4, di sini 2 pangkat 4 bisa kita naikkan menjadi pembilang, maka di sini menjadi 2 pangkat negatif 4. Jadi di sini pangkatnya dari positif di bawah atau dalam penyebut, kita naikkan ke atas menjadi pembilang, maka di sini menjadi 2 pangkat negatif 4. Kemudian di sini di kiri 2 pangkat N positif 1, di kanan 2 pangkat negatif 4. Maka di sini N positif 1 sama dengan negatif 4. Kemudian untuk positif 1 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Maka di sini hasilnya adalah N sama dengan negatif 5. Kemudian untuk yang C, 4 pangkat N sama dengan negatif 2 dalam kurung pangkat 0. Jadi kita tulis di sebelah sini. Untuk negatif 2 dalam kurung pangkat 0 ini sama dengan 1. Dan 1 di sini bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 0. Jadi di sini untuk pangkat 0 ini akan berubah menjadi 1. Maka di sini untuk N sama dengan 0. Ini untuk jawaban yang C. Kemudian untuk yang D, 48 dibagi 3 sama dengan N pangkat 4. 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16. Sehingga di sini 16 sama dengan N pangkat 4. Dan untuk 16 di sini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Sehingga di sini bisa dilihat ruas kanan N pangkat 4, ruas kiri 2 pangkat 4. Maka di sini untuk jawaban N sama dengan 2. Untuk soal nomor 15 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal nomor 16. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. 1 karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 dikalikan 10 pangkat negatif 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Baik, jadi di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini 1 karung ada massa 50 kg. Jadi di sini 1 karung 50 kg beras. Kemudian di sini andaikan tiap-tiap butir beras memiliki massa yang sama 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram.
Maka di sini bisa kita tulis massa beras 1 butir ini sama dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak butir beras dalam karung tersebut. Maka di sini bisa kita tulis banyak butir beras 1 karung sama dengan di sini 50 kg. Jadi dari massa seluruh karung dibagi dengan massa 1 butir beras dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram. Karena di sini satuannya belum sama, untuk pembilang di sini kilogram, untuk penyebut di sini gram, maka di sini untuk kilogram akan kita buat menjadi gram. Sehingga di sini menjadi 50.000 gram. Kemudian dari 50.000 gram di sini bisa kita tulis menjadi 5 dikalikan 10.000. Di sini sudah sama-sama gram sehingga bisa kita coret. Kemudian di sini untuk 50.000 berubah menjadi 5 dikalikan 10.000. Dan untuk 10.000 di sini bisa kita tulis menjadi 10 pangkat 4. Karena di sini di dalam soal di sini jawabannya harus dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Sehingga di sini bisa kita pecah. Jadi di sini ada bilangan penting dan orde besar. Bilangan penting dan orde besar, maka di sini bilangan penting dibagi bilangan penting 5 per 2,5. Kemudian di sini orde besar dibagi orde besar. Jadi di sini 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 2. Di sini untuk 10 pangkat negatif 2 bisa kita naikkan menjadi pembilang. Maka di sini negatif 2 berubah menjadi positif 2. Kemudian di sini 5 dibagi 2,5 hasilnya adalah 2. Dan 10 pangkat 4 dikalikan 10 pangkat 2, di sini pangkatnya kita jumlah, 4 positif 2, hasilnya adalah 6. Sehingga di sini untuk jawaban soal nomor 16, 2 dikalikan 10 pangkat 6. Untuk nomor 16 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 17. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 17. Seluruh planet yang ada dalam tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 dikalikan 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari memerlukan waktu selama 2,25 dikalikan 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Berapakah banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari jika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh? Baik, di sini untuk soal nomor 17 ini adalah soal cerita. Dan di sini sudah kita baca, maka di sini kita sudah tahu maksudnya. Jadi di sini untuk gambarannya, di sini misal ada matahari dan di sini ada planet Neptunus. Planet Neptunus ini adalah planet yang mengelilingi matahari dengan waktu sekitar 2,5 dikalikan 10 pangkat 2 tahun. Di sini bisa dilihat 2,5 dikali 10 pangkat 2 tahun. Dan untuk matahari di sini juga mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti memerlukan waktu 2,25 dikalikan 10 pangkat 8 tahun. Jadi di sini yang ditanyakan, andaikan matahari ini mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti, maka planet Neptunus mengelilingi matahari sebanyak berapa kali? Baik, untuk menjawab soal ini, pertama-tama untuk nomor 17 akan kita perkecil terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat. Maka di sini untuk jawabannya, di sini kita hanya tinggal membagi dari 2,25 dikalikan 10 pangkat 8 dibagi dengan 2,5 dikali 10 pangkat 2. Sehingga di sini bisa kita tulis menjadi 2,25 per 2,5. Jadi di sini bilangan penting dengan bilangan penting, kemudian orde besar dengan orde besar, kemudian dikali 10. Di sini 8 negatif 2 karena di sini juga dibagi, maka di sini pangkatnya dikurangi.
10 pangkat 8 negatif 2, di sini hasilnya adalah 10 pangkat 6. Kemudian di sini bilangan pentingnya masih sama, 2,25 per 2,5. Dan di sini 10 pangkat 6, di sini pangkatnya kita kurangi 1, menjadi 10 pangkat 5 untuk menggeser koma ke kanan. Sehingga di sini menjadi 22,5. Atau di sini dikalikan 10 untuk 2,25 menjadi 22,5. Sehingga di sini untuk 22,5 kita bagi dengan 2,5, hasilnya adalah 9. Kemudian di sini kita tambahkan dikalikan 10 pangkat 5. Maka di sini untuk jawaban soal nomor 17 hasilnya adalah 9 dikalikan 10 pangkat 5. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 18. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 dikalikan 10 pangkat 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Dalam tiap menitnya rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? 1 tahun sama dengan 365 hari. Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah, bulatkan sampai 2 tempat desimal. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Di sini ada jantung memompa sekitar 7 dikali 10 pangkat negatif 2 liter. Kemudian di sini juga ada rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali setiap menitnya. Jadi di sini 1 menit sama dengan 70 kali. Maka untuk 1 jam di sini sama dengan 70 kali dikalikan 60 menit. Karena di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Sehingga di sini karena 1 jam 70 dikalikan 60, maka untuk 1 hari sama dengan 70 dikali 60 dikali 24. Karena di sini 1 hari sama dengan 24 jam. Sehingga di sini apabila kita hitung 70 dikali 60 dikali 24, hasilnya adalah 100.800 kali. Jadi di sini dalam 1 hari rata-rata jantung manusia berdetak sebanyak 100.800 kali. Maka di sini untuk 1 tahun, karena 1 tahun sama dengan 365 hari, kita kalikan dengan 100.800 kali, sehingga di sini menjadi 36.792.000 kali. 36.792.000 di sini bisa kita ubah menjadi 36.792 dikalikan 10 pangkat 3 kali. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa liter darah yang dipompa selama 1 tahun, sehingga di sini bisa kita tulis banyak darah yang dipompa 1 tahun sama dengan 7 dikalikan 10 pangkat 2 liter. Di sini bisa dilihat 1 kali detak jantung di sini ada 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter. Kita kalikan dengan 36.792 dikali 10 pangkat 3. Sehingga di sini untuk bilangan penting dengan bilangan penting kita kalikan 7 dikali 36.792 dan orde besar dengan orde besar di sini kita kalikan. Sehingga di sini negatif 2 untuk pangkatnya positif 3. Maka di sini 7 dikalikan 36.792 hasilnya adalah 257.544. Kemudian di sini 10 pangkat negatif 2 positif 3 hasilnya adalah 10. Maka di sini jawabannya adalah 2.575.440. Kemudian dari jawaban ini akan kita buat menjadi notasi ilmiah. Maka di sini untuk jawabannya akan kita hapus terlebih dahulu. Jadi di sini untuk 2.575.440 bisa kita ubah menjadi 2,575440 dikalikan 1 juta. Kemudian di sini untuk 1 juta bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 6. Kemudian di sini di dalam soal di sini ada perintah bulatkan sampai 2 tempat desimal, sehingga di sini 2,575
440 bisa kita ubah menjadi 2,57 dikalikan 10 pangkat 6. Baik, untuk soal nomor 18 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 19. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan benar B atau salah S. Berikan alasanmu. Baik, di sini bisa dilihat untuk nomor 19 di sini ada A sampai D. Di sini kita akan memberikan pernyataan untuk masing-masing soal. Pertama-tama kita mulai dari yang A, 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 sama dengan 0. Baik, jadi di sini untuk nomor 19 di sini jawabannya adalah salah. Karena di sini 6 pangkat 3 dibagi dengan 6 pangkat 3 jawabannya adalah 1. Karena di sini bisa dilihat dari pembilang dan penyebut sama, maka di sini jelas jawabannya 1. Atau di sini apabila kita kurangi untuk pangkatnya, 6 pangkat 3 dibagi dengan 6 pangkat 3 di sini sama dengan 6 pangkat 3 negatif 3. Sehingga hasilnya adalah bukan 0, namun 6 pangkat 0. Dan 6 pangkat 0 di sini sama dengan 1. Kemudian yang B, 2 dikalikan 6 dalam kurung pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikalikan 6 pangkat 5. Jadi di sini untuk yang B jawabannya adalah benar. Karena di sini untuk pangkat 5 ini adalah pangkatnya 2 dan pangkatnya 6 sehingga keduanya di sini dipangkatkan. Kemudian untuk yang C, 2 per 5 di sini dalam kurung pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 per 5 pangkat negatif 7. Ini adalah jawaban yang salah. Karena untuk jawaban yang benar kita tulis di sebelah sini. 2 per 5 di sini dalam kurung dipangkatkan 7 sama dengan 2 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Kemudian untuk yang D, 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 20. Di sini adalah jawaban yang benar. Karena di sini bisa dilihat, jadi di sini pertama-tama kita tulis soalnya. 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 7 di sini sama dengan 4 pangkat 3 positif 7. Maka di sini hasilnya adalah 4 pangkat 10. Dan untuk 4 pangkat 10 di sini bisa kita sederhanakan lagi sehingga di sini menjadi 2 pangkat 2 kemudian dalam kurung dipangkatkan 10. Maka di sini pangkatnya akan kita kalikan, 2 dikalikan 10 maka di sini menjadi 2 pangkat 20. Jadi di sini sudah bisa dilihat untuk yang A di sini salah, B di sini benar, C di sini salah, dan D di sini benar. Untuk soal nomor 19 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 20. Sederhanakan bentuk di bawah ini. Baik, di sini bisa dilihat, di sini ada A, B, dan C. Jadi di sini kita akan menyederhanakan bentuk dari A, B, dan C. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A terlebih dahulu. Di sini kita tulis soalnya. Jadi di sini untuk yang sebelah kiri ada A pangkat 5, B pangkat 3, C pangkat 3 per 4 BC. Kemudian di sini dikalikan 8AC per 3BC pangkat negatif 3. Baik, untuk menjawab soal nomor 20A di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini ada A, B, dan C, kemudian di sini ada 4B dan C. Untuk yang A karena di sini hanya ada di pembilang, maka di sini untuk A di sini tetap A pangkat 5. Kemudian untuk angka 4 di sini untuk pembilang tidak ada angka sehingga di sini angka 4 tetap di penyebut. Kemudian di sini ada B pangkat 3 dibagi dengan B, artinya di sini 3 untuk pangkatnya dikurangi dengan 1 karena di sini B pangkat 1 sehingga di sini pangkatnya menjadi 2 atau di sini kita tulis di atas B pangkat 2. Kemudian di sini untuk yang C juga sama. C pangkat 3 di sini dibagi dengan C, di sini C pangkat 1, sehingga di sini pangkatnya dikurangi menjadi C pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan 8AC per 3BC pangkat negatif 3. Di sini bisa dilihat karena di sini ada angka 8 dan 3, di sini tidak bisa disederhanakan,
maka di sini ditulis tetap. Kemudian di sini untuk yang atas atau pembilang ada AC, untuk yang bawah atau penyebut di sini ada BC. Untuk A dan B karena di sini hanya ada satu di pembilang dan penyebut, maka di sini tetap dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk C, di sini ada C, kemudian di sini ada C pangkat negatif 3. C pangkat negatif 3 di sini dinaikkan ke atas sehingga menjadi C pangkat 3. C pangkat 3 dikalikan C sehingga menjadi C pangkat 4. Sehingga menjadi bentuk seperti ini. Kemudian di sini untuk pembilang dan penyebut akan kita kalikan. Pertama-tama kita mulai dari penyebut. 4 dikalikan 3B. Jadi di sini 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Kemudian di sini ada B. Kemudian untuk pembilang, di sini untuk angka kita taruh di depan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk yang depan 8. Kemudian di sini ada A pangkat 5 dikalikan A sehingga di sini A pangkat 1 untuk pangkatnya, maka di sini 5 positif 1 hasilnya adalah A pangkat 6. Kemudian di sini untuk yang B sendiri sehingga di sini tetap B pangkat 2. Kemudian untuk yang C di sini ada C pangkat 2 dikalikan C pangkat 4, di sini pangkatnya dijumlah, hasilnya adalah C pangkat 6. Kemudian di sini bisa dilihat, jadi di sini untuk A pangkat 6 dan C pangkat 6 di sini di penyebut tidak ada, sehingga di sini tetap A pangkat 6 dan C pangkat 6. Kemudian di sini 8 dan 12 bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, sehingga di sini menjadi 2/3. 8 dibagi 4 2, 12 dibagi 4 3. Kemudian di sini untuk B kuadrat dibagi dengan B, maka di sini 2 negatif 1 untuk pangkatnya, sehingga di sini menjadi B. Maka di sini untuk jawaban 20A, 2A pangkat 6, B, C pangkat 6/3. Kemudian untuk selanjutnya untuk yang B, 2M pangkat 0 dikalikan dengan M pangkat 2/3. Baik, di sini bisa diperhatikan, jadi 2M pangkat 0, di sini pangkat 0 adalah miliknya M, bukan miliknya 2. Sehingga di sini M pangkat 0 sama dengan 1, maka di sini 2 dikalikan 1 tetap 2, 2 dikalikan M pangkat 2/3, hasilnya adalah 2M pangkat 2/3. Jadi di sini pangkat 2/3 ini miliknya M, bukan miliknya 2 dan M. Sehingga di sini kita tidak memakai bentuk kurung. Kemudian yang C, M pangkat 3 positif 4/M pangkat negatif 3. Jadi di sini untuk M pangkat negatif 3 kita naikkan terlebih dahulu menjadi pembilang. Maka di sini menjadi M pangkat 3. Kemudian dikalikan 4 hasilnya adalah 4M pangkat 3. Jadi di sini bisa dilihat untuk bawah di sini dalam bentuk negatif dinaikkan ke atas maka menjadi bentuk positif. Maka di sini M pangkat 3 positif 4M pangkat 3 hasilnya adalah 5M pangkat 3. Untuk soal nomor 20 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 21. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Diberikan X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Tentukan hasil dari operasi di bawah ini. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk bilangan berpangkat paling sederhana. Baik, di sini bisa dilihat, jadi di sini ada A dan B, dan di sini untuk X sama dengan 27 dan Y sama dengan 63. Maka di sini untuk yang A, X pangkat 3 dikalikan Y, maka di sini 27 pangkat 3 dikali dengan 63. Untuk 27 di sini bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat 3, kemudian dalam kurung dipangkatkan 3, kemudian dikalikan di sini ada 63. 63 di sini bisa kita ubah menjadi 9 dikalikan 7. Kemudian di sini untuk 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga di sini 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, hasilnya adalah pangkat 3 dikalikan 3.
Maka di sini menjadi 3 pangkat 9. Kemudian di sini 3 pangkat 2 dikalikan 7 di sini tetap. Maka untuk 3 pangkat 9 dikalikan 3 pangkat 2 di sini basisnya sudah sama-sama 3. Sehingga di sini pangkatnya kita jumlah menjadi 3 pangkat 11 dikalikan dengan 7. Jadi di sini jawaban dalam bentuk pangkat paling sederhana di sini kita dapatkan 3 pangkat 11 dikalikan 7. Kemudian untuk yang B, X per akar Y, maka di sini bisa kita tulis 27 per akar 63. Jadi di sini untuk akar 63 bisa kita ubah menjadi akar 9 dikalikan 7. Dan di sini bisa kita pecah, artinya di sini kita pecah menjadi akar 9 dikalikan akar 7. Jadi di sini untuk akar 9 hasilnya adalah 3. Kemudian di sini untuk pembilang tetap 27 dan di sini untuk akar 7 masih tetap. Maka di sini 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Di sini menjadi pembilang dan untuk penyebut di sini bersisa akar 7. Untuk 9 di sini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dan untuk akar 7 di sini bisa kita ubah menjadi 7 pangkat setengah. Sehingga di sini apabila 7 pangkat setengah kita naikkan menjadi 7 pangkat negatif setengah. Jadi di sini untuk bentuk perpangkatan paling sederhana di sini ada 3 pangkat 2 dikalikan 7 pangkat negatif setengah. Untuk soal nomor 21 di sini sudah kita temukan jawabannya. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 22. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar. Tuliskan dalam bentuk pangkat paling sederhana. Baik, di sini bisa dilihat untuk soal nomor 22 di sini ada A sampai D. Jadi di sini kita akan mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pangkat paling sederhana. Pertama-tama di sini kita mulai dari yang A. Jadi di sini ada 243 per 20. Di sini untuk 243 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 5. Dan untuk 20 bisa kita ubah menjadi 4 dikalikan 5. Maka di sini untuk 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga di sini untuk pembilang bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Jadi di sini pangkat 5 bisa kita uraikan menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini apabila 2 positif 3 untuk pangkatnya dijumlah hasilnya adalah 5. Maka di sini 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 2 dikali 5. Di sini ada pangkat yang sama, 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 2. Sehingga di sini bisa kita tulis menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini kita satukan 3 per 2, kemudian di sini pangkat 2, di sini menjadi 1 pangkat 2, sehingga di sini kita kurung. Kemudian di sini kita kalikan dengan 3 pangkat 3 per 5. Ini untuk jawaban 22A. Kemudian untuk yang B, 500 per 9. 500 bisa kita ubah menjadi 100 dikalikan 5. Kemudian di sini 9 untuk penyebut tetap. Maka di sini untuk 100 bisa kita ubah menjadi 10 pangkat 2, kemudian di sini dikalikan 5, dan untuk penyebut 9 bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Sehingga di sini 10 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2, di sini bisa kita satukan seperti yang A. Jadi di sini 10 per 3 dalam kurung di sini pangkat 2 dikalikan 5. Jadi di sini bisa dilihat 10 per 3, di sini juga 10 per 3, di sini pangkatnya 2, bisa menjadi 1, kemudian di sini dikalikan 5. Kemudian untuk yang C, di sini ada 50 per 625. Jadi untuk 50, di sini bisa kita ubah menjadi 25 dikalikan 2. Dan 625 di sini adalah 25 dikalikan 25. Sehingga di sini 25 dan 25 bisa kita coret, maka di sini sisanya untuk pembilang ada 2, untuk penyebut di sini ada 25. Maka untuk 25 di penyebut bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Dan 5 pangkat 2 di sini bisa kita naikkan ke atas
Sehingga di sini menjadi 2 dikalikan 5 pangkat negatif 2. Kemudian untuk yang D, di sini ada 49 per 686. Jadi di sini untuk 686 bisa kita ubah menjadi 14 dikalikan 49. Maka di sini 49 di pembilang dan 49 di penyebut bisa kita coret. Sehingga di sini jawabannya menjadi 1/14. Maka di sini untuk 14 di penyebut ini sama dengan 14 pangkat 1. Dan di sini apabila kita naikkan di sini menjadi 14 pangkat negatif 1. Kemudian di sini 1 dikalikan 14 pangkat negatif 1 hasilnya tetap tidak berubah untuk pembilang. Maka di sini untuk soal nomor 22 sudah kita selesaikan. Untuk yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 23. Di sini bisa diperhatikan untuk soal nomor 23. Di sini akan kita perbesar dan akan kita rapikan. Perhatikan tabel berikut ini. Baik, di sini bisa dilihat. Jadi ini adalah satuan panjang. Di sini ada kilometer, hektometer, dekameter dan seterusnya. Di sini sampai nanometer. Kemudian di sini ada panjang dalam satuan meter. Artinya di sini 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3. 1 hektometer sama dengan 10 pangkat 2. Dan seterusnya. Dengan menggunakan tabel di atas, isilah titik-titik di bawah ini. Nyatakan dalam bentuk perpangkatan. Baik, di sini bisa dilihat untuk nomor 23 di sini ada A sampai D. Jadi di sini kita akan menjawab soal ini dalam bentuk perpangkatan. Pertama-tama di sini akan kita rapikan dulu soalnya. Di sini akan kita hapus untuk bagian menjawab soal. Kemudian yang pertama untuk yang A di sini bisa dilihat ada hektometer dan milimeter. Di sini kita bisa mencari hektometer dan milimeter. Jadi 1 hektometer ini sama dengan 10 pangkat 2 meter. Kemudian 1 milimeter di sini ada 10 pangkat negatif 3 meter. Nah, maka di sini apabila dibalik, jadi 1 meter di sini adalah 10 pangkat negatif 2 hektometer. Atau di sini dibalik 1 meter sama dengan 10 pangkat 3 mm. Jadi di sini apabila pangkatnya positif dari hektometer ke meter, maka dari meter ke hektometer di sini pangkatnya menjadi negatif. Maka 1 meter menjadi 10 pangkat negatif 2 hektometer. Sama dengan yang di bawah, di sini 1 meter sama dengan 10 pangkat 3 mm. Jadi di sini bisa diperhatikan. Maka untuk yang ditanyakan 1 hektometer ke milimeter, 1 hektometer ke milimeter. Di sini konsepnya adalah 1 hektometer. Di sini melalui meter terlebih dahulu sehingga di sini ada 10 pangkat 2. Kemudian dari meter dilanjutkan ke milimeter. Maka di sini dari hektometer ke meter, dari meter ke milimeter sehingga di sini 10 pangkat 2 dikalikan 10 pangkat 3. Sehingga di sini karena basisnya sama, pangkatnya bisa kita jumlah. Maka di sini 10 pangkat 2 positif 3. Kemudian di sini untuk jawaban akhirnya sama dengan 10 pangkat 5 mm. Kemudian untuk yang B, di sini ada kilometer sama dengan sentimeter. Nah, baik, jadi di sini bisa dilihat di sini ada kilometer. Kemudian di sini juga ada sentimeter. Jadi 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter. Jadi di sini apabila dibalik 1 meter sama dengan 10 pangkat negatif 3 kilometer. Begitu juga dengan sentimeter. Di sini ada 1 sentimeter sama dengan 10 pangkat negatif 2 meter. Maka untuk 1 meter di sini dibalik untuk pangkatnya menjadi positif sama dengan 10 pangkat 2 cm. Untuk konsepnya apabila dibalik sebenarnya di sini hanya mengganti pangkatnya menjadi positif atau menjadi negatif. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan 1 km ke cm, di sini bisa kita lihat kilometer ke cm
1 kilometer di sini ada 10 pangkat 3 meter. Kita tulis di sini 10 pangkat 3. Dan kemudian 1 meter di sini ada 10 pangkat 2 cm. Maka di sini kita tulis 10 pangkat 2. Sehingga di sini basisnya sama. Untuk pangkatnya bisa kita jumlahkan menjadi 3 positif 2. Maka untuk jawabannya di sini pun 10 pangkat 5 cm. Kemudian untuk yang C, di sini ada dekameter sama dengan mikrometer. Baik, di sini bisa dilihat untuk dekameter berada di sebelah sini dan mikrometer berada di sebelah sini. Jadi di sini 1 dekameter sama dengan 10 pangkat 1 meter. Artinya di sini 1 meter sama dengan 10 pangkat negatif 1 dekameter. Jadi konsepnya di sini pangkatnya berubah menjadi positif atau menjadi negatif apabila dibalik. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada mikrometer. Jadi 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat negatif 6 meter. Maka di sini untuk 1 meter sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer. Jadi di sini dibalik, maka di sini pangkatnya menjadi yang semula negatif menjadi positif. Maka untuk 1 dekameter sama dengan mikrometer, di sini dari dekameter melalui meter terlebih dahulu. Jadi di sini ada 10 pangkat 1. Kemudian dari meter di sini sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer. Sehingga di sini basisnya sama, pangkatnya tinggal kita jumlah 1 tambah 6, hasilnya adalah 10 pangkat 7 mikrometer. Kemudian untuk yang D, ini yang terakhir untuk soal nomor 23, 1 desimeter sama dengan titik-titik nanometer. Nah baik, jadi di sini bisa dilihat desimeter berada di sebelah sini dan nanometer berada di sebelah sini. Jadi di sini 1 desimeter sama dengan 10 pangkat negatif 1 meter. Jadi di sini apabila dibalik, 1 meter sama dengan 10 pangkat 1 desimeter. Begitu juga dengan nanometer. Jadi 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Maka di sini apabila dibalik, 1 meter sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Di sini pangkatnya dari negatif, di sini dibalik menjadi positif. 1 desimeter sama dengan ke nanometer. Di sini dari desimeter, di sini ke meter terlebih dahulu, sehingga di sini ada 10 pangkat negatif 1. Kemudian dari meter, di sini ke nanometer, di sini ada 10 pangkat 9. Karena di sini basisnya sudah sama, sehingga di sini untuk pangkatnya kita jumlah negatif 1 positif 9, maka hasilnya adalah 10 pangkat 8 nanometer. Untuk soal nomor 23, di sini sudah kita jawab. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 24. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di samping. Perhatikan tabel unsur-unsur kimia beserta jari-jari atomnya berikut ini. Semua pengukuran dituliskan dalam satuan nanometer. Baik, di sini bisa dilihat. Jadi di sini ada nama unsur, di sini ada magnesium, oksigen, fosfor, kalsium dan barium. Kemudian di sini ada jari-jari atomnya. Di sini bisa dilihat, jadi di sini ada bilangan penting dan di sini ada orde besarnya. Pertama-tama di sini bisa kita lihat. Jadi di sini untuk orde besarnya, di sini semuanya ternyata berbeda. Ada yang pangkat 4, ada yang pangkat 5. Sehingga di sini untuk mempermudah kita menjawab soal, akan kita buat di sini orde besarnya sama. Jadi di sini kita bisa mengubah semuanya menjadi pangkat 5 atau di sini bisa kita ubah menjadi pangkat 4. Namun di sini apabila kita mencari yang termudah, di sini kita lebih mudah mengubah menjadi 10 pangkat 4. Sehingga di sini untuk magnesium 1,44 dikali 10 pangkat 5 berubah menjadi 14,4 dikali 10 pangkat 4. Jadi di sini pangkatnya berkurang 1, kemudian di sini komanya bergeser ke kanan sehingga menjadi 14,4. Sama dengan kalsium, di sini 1,92 menjadi 19,2. Di sini pangkatnya 5 berubah menjadi 4, digunakan untuk menggeser ke kanan koma sehingga menjadi 19,2.
Dan untuk barium di sini 2,4 menjadi 24 dikalikan 10 pangkat 4. Di sini pun juga sama, pangkatnya berkurang 1 di sini untuk menggeser koma atau di sini dikalikan 10. Maka di sini untuk yang A, apakah jari-jari atom fosfor lebih panjang daripada jari-jari atom magnesium? Baik, di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini untuk jari-jari atom, untuk orde besarnya semuanya sudah kita samakan. Sehingga di sini kita hanya fokus kepada bilangan pentingnya saja. Pertama-tama di sini untuk fosfor lebih panjang daripada magnesium. Jadi di sini bisa dilihat fosfor di sini 9,6 dan magnesium di sini adalah 14,4. Maka dari sini jawabannya sudah jelas tidak. Karena di sini jari-jari fosfor lebih pendek daripada magnesium. Dan di sini 9,6 dikali 10 pangkat 4 lebih kecil daripada 14,4 dikali 10 pangkat 4. Yang berikutnya untuk yang B, unsur apakah yang memiliki jari-jari atom terbesar dan terkecil? Jadi di sini untuk yang terbesar, di sini ada 24, 19,2, 9,6, 4,8 dan 14,4. Maka di sini yang terbesar adalah barium. Di sini ada 24 dikali 10 pangkat 4. Kemudian untuk yang terkecil di sini ada oksigen. Jadi di sini 4,8 kali 10 pangkat 4. Kemudian untuk yang C, berapa kalikah panjang jari-jari atom barium jika dibandingkan dengan jari-jari atom oksigen? Baik, di sini bisa dilihat barium dan oksigen. Di sini untuk barium 24. Kemudian untuk oksigen di sini 4,8. 24, 4,8. Di sini untuk orde besarnya karena sama di sini bisa kita abaikan. Maka 24 dibagi 4,8 hasilnya adalah 5. Sehingga di sini untuk jari-jari atom barium di sini 5 kalinya jari-jari atom oksigen. Kemudian untuk yang D, berapa kalikah panjang jari-jari atom kalsium jika dibandingkan dengan jari-jari atom fosfor? Jadi di sini bisa diperhatikan untuk kalsium dan fosfor. Di sini untuk kalsium ada 19,2 dan untuk fosfor di sini ada 9,6. Jadi di sini bisa kita tulis 19,2 dikali 10 pangkat 4 per 9,6 dikali 10 pangkat 4. Untuk orde besarnya di sini sama, sehingga di sini kita hanya fokus ke bilangan pentingnya 19,2 per 9,6, maka hasilnya di sini adalah 2. Artinya di sini panjang jari-jari kalsium 2 kalinya jari-jari atom fosfor. Untuk soal nomor 24 di sini sudah kita selesaikan. Yang berikutnya sekarang kita akan masuk ke soal nomor 25. Di sini bisa diperhatikan akan kita perbesar dan kita pindah di atas. Misalkan diperoleh data bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2,5 liter sampah per hari. Jika diasumsikan total penduduk Indonesia adalah 250 juta jiwa, berapa meter kubik sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 bulan? Di sini 1 bulan dibulatkan dalam 30 hari. Di sini ada keterangan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Baik, di sini kita tulis terlebih dahulu untuk yang diketahui. Jadi di sini ada penduduk Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 2,5 liter per hari. Jadi di sini 1 orang ini per harinya membuang sampah 2,5 liter. Untuk 1 liter di sini adalah 1 desimeter kubik, maka di sini 2,5 liter sama dengan 2,5 desimeter kubik. Dan karena di sini yang ditanyakan adalah meter kubik, sehingga di sini desimeter kubik kita ubah menjadi meter kubik. Maka di sini menjadi 2,5 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Kemudian di sini yang diketahui berikutnya adalah total penduduk Indonesia 250 juta. Di sini 250 juta sama dengan 250
kemudian titik 000 titik 000. Artinya di sini bisa kita ubah menjadi 250 dikalikan 10 pangkat 6. Jadi di sini untuk 30 dan 30 di sini ada 06, maka di sini sama dengan 10 pangkat 6. Maka di sini untuk jawabannya berapa meter kubik sampah yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 bulan, di sini tinggal kita kalikan. Jadi di sini satu orang 2,5 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali dengan banyaknya penduduk Indonesia. Di sini ada 250 dikali 10 pangkat 6 dikalikan dengan 30 hari atau di sini 1 bulan dikali 30. Sehingga di sini bisa kita ubah menjadi 2,5 kita kalikan dengan 250 dikalikan dengan 30. Di sini untuk bilangan yang ada pangkatnya di sini kita satukan. Sehingga di sini untuk basisnya sama-sama 10 menjadi 10 pangkat negatif 3 positif 6. Maka di sini untuk 2,5 dikalikan 250 dikali 30 hasilnya adalah 18.750. Dan untuk 10 pangkat negatif 3 positif 6 di sini menjadi 10 pangkat 3. Maka di sini untuk jawabannya apabila kita ubah menjadi bentuk notasi ilmiah, di sini menjadi 1,875 kita kalikan dengan 10.000. Sehingga di sini 10.000 sama dengan 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 3 hasilnya adalah 10 pangkat 7. Maka di sini apabila jawabannya dalam bentuk notasi ilmiah, di sini adalah 1,875 dikalikan 10 pangkat 7 meter kubik. Maka di sini untuk soal nomor 25 sudah kita selesaikan dan ini adalah soal yang terakhir untuk uji kompetensi 1. Maka sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar dan selamat mencoba.